Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Terima kasih kerana bisa hadir pada saat teduh pagi ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa kerana Dia kita memiliki satu hari ke depan untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Mari kita sama-sama mengangkat tanda kemenangan Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah hari ini. Terima kasih untuk istirahat yang panjang dan tenang yang kami miliki malam tadi. Terima kasih untuk hari yang baru ini ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami satu hari ke depan untuk memurnikan hati kami, memurnikan diri kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Ampunilah segala kesilapan kami, yang kami sedari dan juga yang kami tidak sedari. Layakkanlah kami menghadap Engkau seawal pagi ini, ya Tuhan, untuk memulakan hari kami. Berkatilah juga, ya Tuhan, kami yang bertugas pada saat teduh pagi ini. Juga semua yang turut hadir pada pagi ini. Ruangan kami dan juga peralatan-peralatan yang kami gunakan. Ya Tuhan, seawal pagi ini kami ingin memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, bawalah kami masuk ke dalam ruangan kudus-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu satu persatu, agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu bersama-sama kami pada awal pagi ini. Ya Tuhan, kami ingin mengangkat lagu pujian ini khusus untuk Engkau. Selain itu kami juga bersyukur kerana teman-teman kami telah selamat kembali ke rumah masing-masing setelah menjalankan misi trip ke Pontianak. Kami sungguh bersyukur semua aktivitinya berjalan baik. Ya Tuhan, bawalah hati kami agar kami bersungguh-sungguh mengangkat lagu ini hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kosongkanlah fikiran dan diri kami dari segala pergumulan kami, agar kami mengisi diri kami dengan cinta kasih dan kerinduan hanya kepadamu pada awal pagi ini. Mari teman-teman sama-sama kita mengangkat lagu ini sebagai doa seawal pagi untuk Allah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji baik di dalam suka dan duka. Angkat lagi suaramu. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu
baik di dalam suka dan duka. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Angkatlah suara kita beramai-ramai, biar Allah mendengarkan kita, memanggil Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Angkatlah hatimu dengan penuh kerinduan di dalam hatimu untuk Allah, hanya untuk Allah. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Ya benar Tuhan, Engkau selalu menjadi Raja kami. Engkau selalu kami agungkan. Ya Tuhan, tuluskanlah hati kami untuk benar-benar mencintai Engkau. Terkadang kami keliru, ragu-ragu. Namun ya Tuhan, bentuklah kami, hati kami, untuk benar-benar mencintaimu, benar-benar merinduimu.
Kami orang yang berdosa ya Tuhan. Kami orang yang lemah. Ya Tuhan, dengarlah lagu kami untuk kami melayakkan diri menghadap Engkau pada pagi ini. Agar kami tunduk hormat dengan kerendahan hati menghadap Engkau hanya kepadamu seawal pagi ini. Mari kita angkat tangan kita, menandakan kita benar-benar hadir di hadirat Allah dengan kerendahan hati dan ketulusan hati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah
mu. Oh, 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 Elia, Elia, Oh yes, yeah, Yada yada, yada yada, yada yada, yada yada. Yada yada, yada yada yada, yada yada, yada. Yes, Ya yeah, la la ya yashi. la 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 subhanallah, ya 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 yes, oh yes, yes, see, yada yada yada, yes, yada 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 yada. Yes, yada 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 city. Mari kita diam sejenak. Dengarlah suara Allah ke dalam hati kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Damaikanlah hati kami dengan cinta kasih. Berkatilah anakmu yang terkasih Veronsia, agar setiap perkataan yang datang, yang kami dengar di dalam firman pagi ini, benar-benar berasal daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus, kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain yang baru yang untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula.
dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin meminum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan hari ini mengingatkan kita sesuatu yaitu masa dan waktu. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, semua ada masanya dan waktunya. Di ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Orang-orang Farisi mengambil celah mau menguji Tuhan Yesus dengan bertanya kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Sedangkan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Melakukan puasa bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual agama tanpa tujuan. Yesus menanggapi dengan bijak. Puasa adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mematikan daging kita, memperkuat roh kita, menjadi peka akan tuntunan Roh Kudus, dan menjadi peka apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga saat itu Yesus masih bersama mereka. Maka Yesus katakan ada waktunya. Jika saat bersama mereka, roh itu sendiri berupa Yesus ada bersama-sama murid Yesus. Jadi berpuasa dilakukan setelah Yesus wafat atau bangkit. Yesus sudah tidak bersama mereka, tidak di sisi mereka. Maka Yesus katakan ada waktunya, yaitu setelah Yesus tidak bersama mereka, barulah murid-murid itu berpuasa. Ayat ini menyadarkan saya, sekaligus menjadi peneguhan bagi saya. Kadang hal-hal rohani memang terlihat baik, namun tidak semua kita lakukan tanpa tujuan. Seperti contoh dalam pelayanan. Apa tujuan pelayanan saya? Saya harus bijak dan berhati-hati. Tidak semua pelayanan bisa saya ambil. Mungkin si A dapat mengambil pelayanan ini, tetapi dengan kondisi saya saat ini, belum waktunya bagi saya. Jadi saya harus bijak memilih apakah tujuan dari saya melayani. Semua ada waktunya. Saya harus bijak. Pada poin kedua, yang lama dan yang baru. Berbicara tentang masa, ada yang lama dan ada yang baru. Pada ayat 36 sampai 37, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Dari 2 ayat ini kita juga diingatkan mengenai waktu. Yang lama dan baru tidak dapat bersatu. Yang lama harus terpisah dari yang baru. Ini berbicara tentang manusia lama dan manusia yang baru. Manusia lama adalah manusia yang belum bertobat, sedangkan manusia baru adalah manusia yang dipilih dan telah dikuduskan. Kudus dalam bahasa Ibrani disebut Kadash, yang artinya terpisah. Jika kita telah dikuduskan, kita harus benar-benar terpisah dan dari kita yang lama. Pada Efesus bab 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
kita yang telah menerima pengajaran dan telah diubahkan menjadi manusia baru, kita harus tegas meninggalkan yang lama, lingkungan yang lama, cara hidup yang lama, kain yang baru tidak dapat lagi digunakan dan tidak cocok bersama kain yang lama. Kita yang hidup baru akan menjadi sia-sia jika kita tetap berkumpul dengan kehidupan yang lama. Anggur yang baru yang telah dicurahkan bagi kita juga akan terbuang sia-sia jika kita masih menggunakan kantong yang lama. Saat menerima anggur baru, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus mengganti packaging kita menjadi yang baru, sehingga curahan anggur yang baru tidak terbuang sia-sia. Setelah selesai retret, biasa kita akan mengalami sesuatu perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu semangat spirit yang baru, pemulihan, dan hidup yang baru. Tapi saat kita keluar dari retret, setelah retret, tapi kita tidak mengambil tindakan, hidup kita masih seperti yang lama. Lama-kelamaan anggur baru itu akan terbuang sia-sia. Tidak ada buah dari retret itu. Mari kita selidiki apakah kita hanya ikut-ikutan dalam melakukan ritual atau melakukan suatu kegiatan rohani tanpa kita tahu tujuannya? Atau apakah kita masih kompromi dengan lingkungan lama? Apakah kita sudah mempersiapkan packaging baru bagi manusia baru kita, bagi anggur baru yang telah dicurahkan bagi kita? Mari kita sadari dan kita mau ambil tindakan. Kita tidak kompromi lagi. Yang lalu sudah berlalu, yang baru mari kita sambut dengan bijak dan terus berjuang, terus memperbaiki diri, hidup baru, dan konsisten. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur saat teduh pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa, yang terus mengingatkan kami, semua ada masanya. Mengingatkan kami untuk melihat tujuan dari kami melakukan setiap aktivitas rohani kami, menyelidiki lebih dalam lagi Tuhan tujuan itu, dan bukan hanya ikut-ikutan. Biarlah setiap yang kami lakukan sungguh untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan kami mau bertobat, kami mau mengambil tindakan nyata Bapa. Bantu kami dengan kuat kuasa-Mu, memampukan kami untuk terus memperbarui diri kami ya Bapa, meninggalkan yang lalu dan kami mau maju terus, semakin hari semakin baik, semakin naik level, semakin memuliakan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk komunitas pemurnian hati ini ya Bapa, terutama untuk Pak Paus dan Bu Vila, kiranya Engkau tutup bungkus beliau beserta keluarga mereka ya Bapa. Engkau berkati setiap yang mereka kerjakan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan mereka ya Bapa. Engkau juga berikan kesatuan hati, Engkau juga berikan visi misi yang tajam ya Bapa untuk KPH ini, juga Engkau berkati setiap kami ya Bapa yang melayani. Engkau berikan kami kesatuan hati, menjauhkan kami dari roh perpecahan. Biarlah kami boleh taat melakukan kehendak-Mu dalam pelayanan ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Engkau tutup bungkus kami beserta keluarga kami juga Bapa, supaya kami dapat melakukan semuanya dengan baik dan atas karunia yang Kau berikan kepada kami, hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Komsel malam hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu terus menyertai pelayan-pelayan-Mu. Roh Kudus-Mu juga menyertai setiap peserta Komsel, supaya kami semua boleh mengalami Engkau ya Bapa. Kami berdoa juga untuk semua keluarga besar KPH, kiranya Engkau terus memberikan kesetiaan kami dalam menjalankan 5 senjata, dan kami boleh menjadi terang garam-Mu dalam kehidupan ini ya Bapa. Bapa, kami persembahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Setiap ucapan tindakan kami persembahkan kepadamu. Setiap rencana kami, Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa. Amin. Mari kita tutup dengan
Doa komunitas, ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sama beraktivitas. Terima kasih. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Halaman, Oke, ya. aku foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus